Tuh. Mami iki ngene sapa? Duwe pitik jago Mbah Min ngono e. Mbok sapa? Gak tahu ya, Mami aku lagi zoom ya. Telepon aku lagi zoom ya. Mami di pitik Jawa kek. Pitik Jawa. Pitik Jawa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita pertemuan terakhir untuk GMAT dan di depan ada tugas. Nanti tugasnya akan Bunda bagi. Kan kita kemarin sudah mau bahas tentang kemarin bermain bahasa sudah dibahas Bunda. Bermain bahasa sudah. Matematika sudah, sains sudah, sains Belum kayaknya Bu. bahasa Belum. Hah? Bahasa bentar. Bahasa belum kayaknya Bu. Kemarin Terakhir sampai kemarin musik sama Kria. ya, musik sudah juga ya, musik ya sudah ya. Nah, nanti akan dibagi, nanti terus PJ-nya bagi, nanti ada yang membuat rancangan bermain musik, ada dari mulai bermain matematika, ada bermain bahasa, kemudian kriya ya, seni, dan kemudian bermain musik ya, jadi ada 5. Bahas matematika, kriya, sains, bahasa, kemudian seni 4 ya. Nanti dibagi sama ini terserah PJ-nya. Siapa-siapa yang mau bermain ini, kemudian merancang permainan apa yang ingin kalian buat ya. Permainan itu dalam ya permainan ya. Jadi permainan ya yang bisa bisa mengembangkan kemampuan, misalnya bahasa ya, berarti bahasa. Kemudian ini cara permainan apa yang kalian buat. Nah, itu nanti kemudian di shoot ya, dibikin video. Videonya linknya dikirim ke grup ya. Minggu depan tugasnya seperti itu pertemuan terakhir kita ya. Hari ini GMAT-nya pertemuan terakhir. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan bermain bahasa dan juga bermain sains. Oke, ada pertanyaan? Rosi, Megalina? Bunda maaf, itu mau buat kelompok apa individu? Sendiri individual. Ya, buat nuwun. Ya, kalau kelompokan susah, ini teman-temannya ada yang di mana susah kan bermain, nanti temannya ada yang kerja, ada yang enggak, bikin sendiri individual karena memang belum ada tugas individual ya. Oke, Bunda coba bahas tentang bermain bahasa ya. Ya, lupain siapa ini belum ya, benar ya. Kemarin ya, kita bahas tentang bermain bahasa ya. Apa itu definisi bahasa? Belum ya, belum udah bahas ya. Bunda tuh lupa soalnya ada kelasnya 3 belum. Ya, belum ya. Nah, bahasa itu adalah kan kesatuan sistem ya, bunyi, bahasa, perkataan, bentuk yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Jadi, kenapa anak-anak perlu mempunyai kemampuan bahasa, yaitu salah satunya adalah apa? Supaya apa, teman-teman? Tujuannya apa kalau anak-anak punya kemampuan bahasa yang baik? Kenapa? Supaya bisa berkomunikasi, ya toh. Kemudian apalagi bisa, karena komunikasi itu bisa memberikan pengaruh kepada kemampuan kognitif dan aspek kemampuan kompetensi yang lain ya. Nah, mengapa perlu menggunakan bahasa? Ya tadi sebagai alat komunikasi. Jadi anak bisa tahu banyak pengetahuan lain karena dia tadi ya bisa punya kemampuan bahasa ya, yang dimana dalam bentuk bacaan, tulisan maupun yang disampaikan secara lisan maupun secara langsung. Nah, ada 2 bahasa di sini. Kalau kita bahas ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ada namanya bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif. Apa Rosi, Megalina, apa bahasa reseptif dan bahasa ekspresif? Berikan contohnya coba. Rosi.
Rosi atau Fatihatul Maliha. Coba kasih contoh bahasa reseptif dan bahasa ekspresi yang biasa dilakukan di kelas saja. Mendengarkan cerita nggak, Bun? Mendengarkan cerita. Maksudnya anaknya yang mendengarkan cerita. Iya kan menyimak. Ini kan menyimak dan membaca. Jadi setelah menyimak itu anak-anak menyimpulkan gitu. Ya, itu termasuk reseptif atau bahasa ekspresif? Reseptif. Ekspresif itu, Bu. Kalau Yang tadi mendengarkan sampaikan membaca itu Bu Galina itu reseptif apa ekspresif? reseptif. Reseptif ya. Jadi Ya, reseptif itu kan menyimak. Jadi gurunya bercerita, kemudian anak mendengar, kemudian menceritakan kembali ya apa yang disampaikan oleh guru. Itu namanya menyimak. Kalau bahasa ekspresif? Ekspresif itu kayak berbicara kali ya, Bun. Ya, jadi anak diminta untuk apa? Bercerita di depan kelas, ya kan? Kemudian menceritakan pengalamannya di depan kelas. Itu termasuk bahasa ekspresif. Jadi dia menyampaikan apa yang ada di, apa yang dirasakan, ya, apa yang itu kan adalah bahasa ekspresif. Jadi kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif itu kan harus dipunyai anak ya, sehingga memudahkan dia dalam berkomunikasi dengan orang ya. Baik. Nah, mengenal literasi keaksaraan awal, keterampilan membaca dan menulis melalui bermain. Jadi, kalau namanya kita di usia dini kan kita ada namanya literasi keaksaraan awal ya, karena memang keaksaraan awal itu yang keterampilan awal membaca dan keterampilan menulis, bukan yang beda sama anak-anak SD ya. Nah, apa peran guru dalam orang tua dalam perkembangan bahasa anak ini? Nah, guru merancang kegiatan bermain bahasa anak misalnya di rumah atau di sekolah ya, di sekolah. Kemudian di rumah juga orang tua merancang permainan seperti apa untuk mengembangkan kemampuan bahasa. Contohnya orang tua misalnya bagaimana kalau di rumah, apa yang dilakukan supaya kemampuan bahasa anak itu meningkat? Paling hati-hatul. Apa yang dilakukan orang tua supaya kemampuan bahasa anak meningkat? Maaf Bun, di layar saya nggak ada gambarnya. Nggak ada sinyal Bun. Nggak ada sinyal, gimana? Purnama Sari? Ya Bun. Apa peranan orang tua di rumah kalau untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak? Mengajarkan Bun, jadi kayak memberi buku, terus orang tuanya tuh sambil membaca dan sambil mengeja gitu Bun. Membacakan buku, bisa ya. Jadi orang tua itu harus membantu anak ya dalam literasi itu salah satu dengan sering membacakan buku cerita gitu ya. Kalau anak usia dini kan membacakan buku cerita atau membaca bersama-sama ya. Kalau usianya semakin ini baca buku bersama-sama dengan suara yang keras ya, salah satu itu sehingga anak tuh ada yang belum bisa bicara tapi kalau orang tua sering membacakan buku lama-lama dia akan punya ketertarikan ya kepada keaksaraan itu. Orang tua anak seperti itu. Oke. Kalau gambar Bun? Gambar bisa. Gambar? Kan, gambar ya bisa. Kalau gambar juga bisa ya. Kalau misalnya melalui kan buku nanti kita lihat tahapan baca awal ya. Tahapan membaca anak tuh ada kan awal-awal anak-anak tuh membaca kan nggak langsung baca buku cerita kan. Dia tapi kan membolak-balik buku, tertarik sama gambarnya. Kalau anak-anak seperti itu kan di awal ya. Gambarnya bagus, dia senang dulu, senang gambarnya dulu, terus dibolak-balikan bukunya, terus dibaca berulang-ulang dengan suara keras. Itu tahapan awal anak tertarik sama buku. Jadi bukan langsung baca ya, tapi gambar dulu. Dan boleh pakai gambar-gambar, makanya kalau di anak usia dini kan harusnya banyak gambar kan dari tulisannya. Karena tulisannya dia belum paham, dia membaca gambar kan. Nah, ini di mana anak dapat bermain bahasa. Bermain bahasa itu dapat dilakukan di berbagai tempat ya. Jadi boleh di rumah, boleh di sekolah, di halaman, di ruang tamu, semua ya di berbagai tempat kita boleh mengenalkan tentang keaksaraan awal. Dulu kalau waktu anak muda masih kecil itu ditempel tulisan-tulisan di setiap benda-benda yang ingin dia tahu ya, misalnya meja, tulisan meja pakai kertas manila ditulis meja, tempel di meja ini. Kemudian dia naik tangga, terus lihat kursi-kursi, jadi semua ada tulisannya. Itu termasuk
peran orang tua untuk meningkatkan keaksaraan awal ya dengan menempelkan tulisan-tulisan. Mungkin awal-awal anak-anak yang nggak tertarik ini apa, tapi lama-lama setiap saat dia lihat meja itu ada tulisan meja, lihat ada tulisan kursi, ada tulisan itu, lama-lama dia bisa membaca itu karena tadi mungkin menghafal dulu, melihat tulisan-tulisan itu tertarik kemudian mengulang-ulang. Akhirnya lama-lama dia akan memahami tentang tadi kata tadi ya, dia tahu bahwa oh ini meja ini tulisannya seperti ini. Mungkin awalnya menghafal, tapi lama-lama dia akan memahami tulisan. Itu memang tahapan membaca. Ya, nah ini bisa dilakukan di mana saja dan anak-anak dia tadi dibiasakan dengan membaca bersama ya. Nah alat bahannya bisa kita pakai macam-macam, bisa dipakai foto keluarga, foto sebuah rumah, pakai koran, majalah, semua kita bisa membantu anak untuk bermain bahasa. Bagaimana kemampuan membaca anak perkembangannya? Nah, ada tahapan awal. Tahapan awal itu usia 0 sampai 3 tahun, yaitu anak sedang bereksplorasi dengan buku, majalah, katalog ya. Anak-anak melakukan eksplorasi dengan tadi menyentuhnya, melihat gambar ya, merasakan. Terus ada kan buku yang bisa mengeluarkan suara ya, tuh kayak bisi book, bisa melihat bukunya bisa timbul ya tuh. Pas ditekan keluar gambarnya, keluar suaranya, itu juga menjadi ketertarikan anak untuk bisa mau belajar baca ya toh. Nah, anak senang mendengarkan cerita dengan banyak kalimat pengulangan dan dia pada dasarnya senang diulang-ulang. Jadi bukan anaknya bosan, lucu, dia senang diulang-ulang. Kalau kita baca buku diulang lagi karena dia perlu pengulangan ya. Suara-suara yang ekspresif, yang dramatis itu juga menjadi tahapan awal membaca anak untuk 0 sampai 3 tahun. Nah, kalau tahap membaca awal untuk keaksaran usia 3 sampai 5 tahun itu sudah dibacakan buku cerita yang disukai, misalnya sering dimintakan berulang-ulang. Dia sering tertarik satu buku kan, diminta ulang, "Bu, tolong bacain," atau "Bu Guru, tolong bacain ini." Nah, itu dia tertarik sama buku dan terus diulang-ulang. Kadang-kadang kita baca udah bosan, tapi dia tidak, karena memang dia senang diulang-ulang. Ya, kadang-kadang juga mulai buku dengan puisi, dengan lagu. Nah, lagu itu juga salah satu cara mengenalkan bahasa ya, dengan tadi ada lagu yang diulang-ulang kan. Anak senang membuka-buka halaman buku dan bermain membaca dengan suara keras supaya dia mendengarkan sendiri suaranya yang tadi. Sebagian anak sudah mulai memperhatikan kata-kata dan membaca tulisan yang ada di buku cerita yang dibaca. Dan mulai dia tertarik dengan tulisan pada usia 3 sampai 5 tahun. Ya, kalau sudah sampai 6 tahun, sudah melangkah ke sudah baca konsep tentang sebuah kata. Dia sudah tertarik di sebuah kata, misalnya meja ini tulisannya ini ya, dan seterusnya. Anak mulai membaca kata-kata dengan suara keras, sadar bahwa setiap kata itu punya makna ya, dibaca dia punya kata yang diucapkan. Membaca kata demi kata yang dikenal sebagai petunjuk suara atau petunjuk kata. Nah, saat kata itu dianggap anak tidak masuk akal, maka dia akan membaca ulang dan mengoreksi sendiri. Oh, ini salah. Dia mengoreksi sendiri. Nah, itu adalah tahapan atau kemampuan tahapan membaca anak. Di tahapan ini 6 tahun biasanya anak dapat menciptakan kembali peristiwa yang terjadi secara sederhana menurut dia. Karena tadi dia kadang-kadang mengucap sendiri, mengulang sendiri, kadang-kadang menggunakan bahasa sendiri yang ada di situ. Dia ngulang, dia ceritakan ulang. Itu artinya dia sudah tertarik sama keaksaran awal. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan bahasa anak pada usia ini? Yaitu satu, kita bisa menambahkan jumlah kosakata anak dengan berbagai cara, melakukan berbagai kegiatan yang bersama. Misalnya bercakap-cakap ya, mungkin mau tidur bercakap-cakap, atau pada waktu makan ya kita ada tanya jawab, atau membaca buku secara rutin. Terus menyanyi itu juga salah satu cara untuk menambah jumlah kosakata anak. Nah, lagu tadi ya diulang-ulang. Kemudian mendukung munculnya kemampuan awal membaca anak dengan orang tua membacakan buku cerita, mendongeng ya. Sebelum tidur kan sering ya, zamannya bunda anak kecil setiap saat tidur dongeng untuk anak, dan dia minta terus setiap hari dongeng. Dan itu adalah salah satu cara dia untuk memahami bahasa ya, bicara dengan anak sepanjang hari. Jadi anggap aja anak itu teman diskusi, sehingga ya kita dengan demikian dia punya waktu banyak untuk bisa bicara dengan kita, dengan komunikasi dan tambah jumlah kosakata anak. Ya, kemudian berikutnya adalah meminta orang tua atau guru menyediakan buku dan di setiap kesempatan bersama anak. Jadi kadang-kadang sekarang toko buku kan sudah nggak ada ya. Toko buku itu sekarang tinggal Gramedia, itu di sepi di sini di Pedurungan. Di Gramedia besar masih ada. Toko buku Gunung Agung udah pada tutup semua. Orang pada baca buku lewat online, padahal di online orang malas bacanya. Tulisannya kecil-kecil di handphone kan malas baca. Dan jarang dibuka. Akhirnya anak-anak
cinta bukunya juga berkurang, ya. Sekarang buku-buku bukan susah didapat, tapi ada toko buku yang datang nggak jarang. Dulu tuh orang berbondong-bondong ke toko buku untuk baca buku. Sekarang toko bukunya semakin sedikit, ya. Karena tadi orang udah ke toko buku. Yang jual koran juga sekarang terbatas. Koran ya sedikit karena tadi orang semua pakai digital, itu media yang ini ya. Tapi padahal media itu juga nggak membantu kita juga malas baca. Orang kita baca tuh kalau ada bukunya secara fisik ada ya. Anak-anak coba suruh baca, kalau bukunya nggak ada di kelas, mana mau mereka baca. Tapi buku itu kan harus ada, dipajang di situ di kelas, hingga dia bisa saat-saat dia lagi istirahat dia ambil buku dia baca. Tapi kalau bukunya nggak ada di dalam kelas ya nggak, mana mau dia membaca. Ya, kita juga pulang ke rumah, anak-anak di rumah kita jarang ada buku. Gimana anak suka cinta buku ya di rumah, orang tuanya nggak pernah nyediain buku. Ya, masa ya tuh lihat handphone nanti baca si handphone, ya nggak mungkin lah anak-anak seperti itu kan. Akhirnya kemampuan membaca anak ya, cinta pada buku itu menjadi rendah. Nah mungkin orang tua kan sebenarnya itu banyak sekali apa ya, kemarin Bunda ditawarin juga waktu di Solo tuh, ada nggak ini kami punya buku banyak nih, tapi ada nggak sekolah-sekolah yang membutuhkan buku ini gitu. Waktu itu sampaikan, tapi Bunda juga lupa ya nyampein. Itu dia punya buku banyak tapi nggak ada sekolah yang minta buku pada mereka gitu. Nah itu juga jadi masalah karena sekolah kok nggak mau minta buku, atau kan bisa ya banyak sekali apa yang namanya yang menyediakan buku untuk di share ya, dibagi kepada sekolah, sehingga sekolah itu nggak bukunya itu tuh tok ya. Bunda sering ke sekolah-sekolah itu bukunya itu aja, mungkin setahun nggak pernah ganti buku. Kalau anaknya di situ misalnya 1 tahun bukunya itu tok di kelas itu. Bagaimana anak mencinta buku kan susah ya, seperti itu. Itu salah satu caranya adalah dengan menyediakan buku di berbagai tempat. Nah, ini meminta orang tua atau guru untuk bermain dengan anak dengan yang kaya keaksaraan dan pengalaman bahasa. Ini yang tadi Bunda sampaikan. Selalu menyediakan buku cerita dan membacakannya ke anak ya, baik guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Bagaimana cara mendukung kemampuan awal membaca anak? Ya, tadi mengenalkan buku dan menarik minat anak pada buku melalui membaca lantang, suaranya dikeraskan. Terus membaca lantang ini dilakukan dengan cara membaca kata-kata yang ditulis dalam buku dengan suara nyaring ya. Lalu posisi buku juga menghadap ke anak sehingga anak dapat melihat gambar dan tulisannya. Membaca lantang dapat dilakukan bersama seorang anak atau kelompok anak ya. Nah, ini ada berbagai cara bermain bahasa yang bisa kita lakukan di rumah ya, atau di sekolah. Ya, satu adalah kegiatan menyimak tadi, menyimak itu dengan cara apa? Mendengarkan cerita dan menarik dari buku besar, bisa dari big book. Jadi menyimak apa yang dikatakan bu guru, cerita di buku dari buku big book, atau dari bisik book boleh, atau bermain bisik berantai ya, bisik berantai bisa, atau dengan mendengarkan cerita tentang buah kelapa ya. Ini misalnya ini cerita, contohnya salah satu ini buah kelapa ya. Nanti teman-teman yang dapat bermain bahasa ya, boleh membuat suatu permainan bahasa boleh, tapi di ya dengan menggunakan APE ya, yang salah satu harus ada APE-nya. Nah, APE itu atau kalau nggak ada APE dengan bermain kata boleh. Nah, itu nanti di videoin ya di tugas yang minggu depan ya. Boleh bermain bisik berantai. Nah, apa? Tapi di makalahnya atau itu diceritain ini apa ininya ya, kata caranya ya, deskripsinya seperti apa, tatanya seperti apa, permainannya seperti apa, kemudian di videonya ada di situ ya untuk tugas minggu depan. Nah, ini kegiatan berbicara, bisa bermain gambar berseri, anak-anak diminta untuk menceritakan gambar berseri. Nah, ini tengahnya coba anak ceritakan seperti apa, atau bercerita dengan boneka tangan seperti ini ya, itu juga salah satu anak untuk kemampuan bahasa ekspresifnya. Kemudian bermain dengan spinach flashcard ya, ini diputar, kemudian anak diminta nanti dapat ini bercerita tentang apa yang didapatkan di spinach card itu, flashcard itu ya. Tuh. Baru kegiatan misalnya menulis, kan bahasa itu ada tulisan dan ini ya, menulis ya dengan kemudian berbicara. Nah, mari membaca buku cerita interaktif di sini ya, tadi pakai buku basic book atau buku apapun. Menulis dengan garam ajaib, terus membentuk huruf dengan berbagai bahan alat ya, seperti itu menulis. Nah, ini kemudian tahapan menulis apa saja teman-teman?
pada tahapan 1. Tahapan 1 coretan awal, coretan acak, yaitu coretan yang seringkali digabung seolah-olah krayon tidak pernah lepas darinya. Ini tahapan 1, kita lihat. Ini baru coretan anak, itu tahapan menulis. Baru mencoret-coret, namanya tahapan pertama dari menulis. Tahapan kedua apa? Adalah coret terarah, tanda-tanda tertentu seperti garis-garis atau titik-titik diulang-ulang. Biasanya semua lonjong, tanda-tanda itu belum berhubungan nih kayak gini ya. Jadi dia gambar, nulis gini tapi belum ada maksud ya, seperti itu. Kemudian tahap ketiga dia lebih ke pengulangan garis bentuk, pengulangan garis. Nah itu tahapan ketiga, tahapan garis. Tahapan keempat sudah berlatih huruf. Anak biasanya sudah sangat tertarik dengan huruf-huruf dalam nama mereka sendiri. Nah ini, jadi mereka sudah dalam nama, dia mulai menulis nama ya. Kemudian di tahap kelima dia sudah menulis namanya. Tahap kelima tadi kan dia tertarik sama nama, tapi tahap 5 sudah bisa menulis nama. Tahap 6 apa? Tahap 6 adalah menyalin kata-kata yang ada di lingkungan sekitar. Jadi dia bisa menyalin kata-kata tersebut, misalnya ya. Nah, kemudian tahap ke-7 menemukan ejaan. Anak-anak yang 5-6 tahun sudah bisa menggunakan konsonan awal, konsonan tengah, dan konsonan akhir untuk mewakili huruf pada kata-kata tersebut. Tahap 8 sudah ejaan baku, sudah bisa memisahkan huruf dan mencatatnya dengan benar menjadi kata-kata yang lengkap ya. Seperti ini ya, ini udah bisa menulis huruf, udah bisa bikin kata. Jadi huruf-huruf menjadi kata ya, seperti itu. Nah ini adalah juga permainan untuk apa, belajar menulis ya, dengan menggunakan bahan-bahan dari lingkungan, baik itu dari kancing, dari batu ya, dari macam-macam apapun, kemudian disusun membentuk tulisan ya, menulis. Nah ini seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk bahasa? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan sains ya, supaya selesai. Ya, bermain sains itu pada anak usia dini, sains ada pada kehidupan sehari-hari dengan pengalaman sehari-hari kita nih. Ini bermain sains. Ini kan sains ya, apa bedanya sains nih? Apa yang disebutkan sains? Ini mungkin sebelah kanan tentang apa? Pertumbuhan apa ini? Kecambah. Biji Bunda. Biji. Yang sebelah kiri tentang apa? Eksperimen. Apa itu? Gunung meletus ya. Jadi artinya di sains itu berhubungan seperti ini ya. Kayak ini bermain sains. Nah, di mana sainsnya kalau ini? Kalau ini di mana sainsnya? Merubah tepung Bunda jadi makanan donat. membuat es krim, Warna mungkin pun. Warna apa lagi? Perubahan apa? menyampur adonan Perubahan Perubahan dari cair menjadi beku. padat. Ya toh? Padat apa? Cair tadinya air kemudian jadi apa? Jadi es atau apa? Di perubahan apa nih kalau ini? Beku. Ya, dan cair menjadi padat kan di Air menjadi ya, jadi es kan akhirnya kan jadi beku ya, jadi es iya, kan? jadi beku. Iya. Jadi padat misalnya. Itu adalah perubahan bentuk ya. Tadi misalnya kalau dia mencair dari padat menjadi cair. Kalau dia menyublim lain lagi dan seterusnya. Artinya ini ada sainsnya adalah perubahan tadi, perubahan wujud ya, perubahan wujud atau wujud bentuk ya. Itu adalah itu sainsnya. Dan Anda bisa dipelajari. Nah, apa yang dimaksud dengan sains? Sains itu kan kumpulan fakta, pengetahuan ya mengenai dunia kita. Ada sikap positif di sini. Jadi tadi sains itu berhubungan sama proses mengingat, mengamati, mencatat, menganalisa, menggabungkan ya sampai membuat kesimpulannya seperti itu. Nah, bermain sains pada anak usia dini adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh anak ya. Tuh, jadi sains itu bukan semua orang jadi bermain sains harus jadi ilmuwan, tidak, tapi di situ ada kemampuan apa saintifik ya saintifik yang ingin dikembangkan dikembangkan di anak usia dini ya, tahapan-tahapan tadi ya di sains tadi. Nah, ini tujuan bermain sains itu tadi mengenalkan, memupuk rasa cinta kepada alam sekitar, menumbuhkan minat pada anak untuk mengenal dan mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, karena tadi berhubungan sama
alam sekitar ya. Kemudian mengembangkan aspek-aspek terkait dengan keterampilan sains seperti mengamati, mencari tahu, mengembangkan rasa ingin tahu, tekun ya, kemudian berpikir kritis, menggunakan teknologi sederhana. Tadi teknologi sederhananya di mana? Misalnya teknologi sederhananya misalnya menggunakan blender. Tadi ya kalau kita membuat es krim terus kemudian di blender, nah itu teknologi sederhana. Ya, atau menggunakan apa? Pisau ya untuk memotong ini, yaitu juga teknologi sederhana. Nah, sains itu ada sains fisik, ada sains makhluk hidup, ada sains bumi dan lingkungan. Apa itu sains fisik? Sains fisik misalnya seperti ini. Misalnya anak membuat apa ini? Kue misalnya, atau membuat sesuatu ya, meliputi wujud fisik dari benda-benda melalui eksplorasi. Anak belajar mengenai ciri-ciri benda, cara benda itu bergerak, perubahan pada benda, berat, bentuk, ukuran, warna, dan temperatur, serta mengeksplorasi bagaimana benda-benda bergerak dan berubah. Itu sains ya. Nah, kemudian sains makhluk hidup. Sains makhluk hidup itu ada anak mengeksplorasi tentang makhluk hidup, manusia, hewan, tanaman, dan sekitarnya ya. Ini adalah sains makhluk hidup. Misalnya proses pertumbuhan kecambah, proses pertumbuhan misalnya tumbuhan tertentu, nah itu sains makhluk hidup. Nah, sains bumi lingkungan misalnya anak mempelajari tentang bagaimana terjadinya banjir, ya, atau apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir, sebab akibat misalnya hujan turun dan sebagainya. Bagaimana menjauhi apa namanya hal-hal yang misalnya kayak gini ya, itu adalah termasuk sains bumi dan lingkungan. Nah, anak dapat bermain sains di mana saja bisa ya kalau kita lihat. Memang sains itu apakah identik sama eksperimen ya? Ya, eksperimen tadi. Nah, tips bermain sains pada anak adalah dorong anak untuk menggunakan indranya mengamati bentuk, kemudian sains dari buku yang menarik, dan anak-anak mulai bereksperimen. Beberapa contoh pertanyaan terbuka yang dapat ditanyakan pada anak saat bermain itu misalnya, apa yang kamu ingin buat dengan bahan ini? Misalnya kalau kita menyediakan bahan-bahan, misalnya tenggelam, terapung, layang misalnya. Kemudian, saya mau mencoba percobaan terapung, melayang, tenggelam, misalnya dengan menggunakan bahan-bahan seperti ini misalnya. Saya membuat eksperimen tadi es krim. Saya ingin membuat pertumbuhan kecambah misalnya. Dapatkah kamu menghitung jumlah? Nah, itu adalah warna apa tadi yang muncul dari es krim tadi misalnya. Terus percampuran warna tersebut, terus namanya apa saja, bagaimana cara membuatnya, dan seterusnya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, kegiatan sains dapat dilakukan, coba kita lihat apa saja. Seperti ini juga mengocok ya toh. Kemudian tadi mengenal aneka buah, mengenal berbagai aneka rasa ya. Kemudian bermain menanam dalam pot ya, seperti ini kan sering. Pertumbuhan apa saja yang bisa kita buat untuk pertumbuhan di PAUD. Tadi bisa kecambah, kemudian bisa apa lagi biasanya, ada menanam kangkung di dalam air, apa itu kemarin, daun bawang bunda. Daun bawang boleh. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan, pertumbuhan apa, mungkin yang pendek-pendek ya, yang tubuhnya nggak lama ya, cambah ya tadi apa, Tanaman cabai bunda. Cabai betul, kalau ada ya itu juga cepat ya, 3 bulan bisa. Tomat ya, itu bisa kita kenalkan sama bawang merah. Bawang merah sama kan misalnya. Atau tanaman mungkin kalau di sekitar lingkungan kita di desa itu tuh banyak ya, mudah. Kalau tanaman padi, bahkan mungkin padi, kalau memang di lingkungan kita ada yang tanam padi, bisa juga kita kenalkan ya. Nah, merawat tanaman ini termasuk, kalau kita bicara tentang dimensi kan ini dimensi 1 ya. Nah, ini merawat tanaman, anak merawat tanaman dengan menyiram, memupuk ya, kemudian apalagi membersihkan lingkungan daripada tanaman tersebut misalnya, itu juga merawat tanaman. Bermain mengocok telur, terus membuat susu, ini juga proses sains misalnya. Nah, ini bermain rambatan warna dengan menggunakan tisu ya, Tisu benda misalnya ya. Terus ini melayang air telur yang menggunakan garam dan tidak. Telurnya kalau pakai garam dia tenggelam apa terapung misalnya. Kalau dia nggak pakai garam dia tenggelam, kalau ini terapung misalnya ya, melayang misalnya, dan seterusnya. Ini adalah bermain sains. Bermain air pelangi misalnya ya, atau bermain susu pelangi ya. Kemudian bermain permen pelangi ya, masing-masing kalau kita kenal pelangi ya, ini macam-macam. Nah, bermain jeruk erupsi ya, dan seterusnya. Artinya dari sains ini kita bisa
banyak belajar tentang tadi percobaan-percobaan, ya. Nah, tapi teman-teman nanti tinggal mencari apa saja yang ingin diangkat ya dalam tugas minggu depan. Nanti dibagi sama ini aja, sama PJ-nya ya, terserah PJ-nya mau yang misalnya 1 sampai urutannya, ini bahasa dulu, atau matematika dulu, atau sains, terus kemudian seni kriya ya, gitu. Atau seni boleh, atau musik. Ini berapa orang ini? PJ-nya siapa, Mbak siapa? PJ-nya siapa? Mbak Bunda Yuli ya. Mana? Oh, Yulia Citra. Yulia. Yulia. Ya. Nanti Mbak Yulia dibagi ya, Mbak Yulia ya. Tuh, ada pertanyaan sampai sini? Untuk bermain sains? Bermain sains dan tadi bermain bahasa ya. Tadi kita bisa lihat bermain bahasa juga menggunakan berbagai alat APE. Jadi teman-teman nanti juga menggunakan APE boleh untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Misalnya dapat bermain bahasa. Misalnya tadi contohnya tadi menyimak dengan permainan bisik berantai. Ya silakan buat bisik berantai, nanti mau katakan nanti anaknya dikumpulin kemudian permainan seperti itu boleh. Atau menggunakan tadi apa itu namanya bermain peran dengan boneka jari. Nah berarti harus membuat boneka jarinya masing-masing. Kayak apa, kalau udah punya ada ya nggak apa-apa, tapi tinggal dimainkan nanti kemudian divideoin. Ya, kemudian Yulia. Udah. Untuk yang kelompoknya, misalnya kelompok 1. Kelompok ini mah pribadi, individu. Individu pun. Jadi misalnya kelompok 1 bahasa. Individu ini kalau kelompok agak susah ya karena teman-teman kan beda-beda ini ya. Tentang tempatnya. Tapi masing-masing orang. Seperti itu. Iya, jadi misalnya di sekolah masing-masing aja atau anak-anak yang ini aja kan, misalnya dulu di sekolahnya udah ada tinggal dipraktekkan. Tiga anak-anaknya kan pada libur ya, ya udah anak tetangga kayak anak sekolah apa ya boleh. Yang dirudahkan aja, ya toh anaknya. Oh kalau mau berbisik berantai, oh anaknya 4-5 ya sudah tetangga dikumpulin, praktek, videoin gitu ya. Iya. Karena libur kan susah ya dari anak-anak ya. Iya benar. Ada yang udah masuk belum? Kan belum. Tangganya, Bun. Kalau anak sendiri, Bun. Oh iya, anak sendiri kalau cuma satu kan nggak bisa. Anak sendiri sama temennya. Ada. Tapi ini tetap anak tetangga kan, anak sendiri sama anak tetangga. Kalau anaknya ada yang di sekolah deket-deket dikumpulin, nih Pak, ini coba nih, ini harus videoin gitu ya. Bunda. Videonya yang nggak usah lama-lama, jadi di ini aja ya, supaya bisa nanti linknya aja dimasukin ke grup. Kan itu tugas kelompok, tugas individu ya. Gimana Rina? Bunda cintanya untuk tetangga kan umurnya nggak ada yang sama, itu gimana Bunda? Ada yang SD? Jangan tuh harus ada jomplang, misalnya anak umur 3 tahun, soalnya 6-7 tahun jauh tuh. Nanti nggak bisa mau bisik berantai yang anak kecil nggak ngerti ngomong apaan tuh kakaknya gitu kan susah. Ya maksudnya kalau 4-5 kan nggak jauh nggak apa-apa, tapi jangan lo jomplang. Atau kalau mau SD berarti SD kelas 1 ya boleh SD kelas 1. Kan SD kelas 1 dengan TKB kan nggak jauh tuh nggak apa-apa, kan masih usia dini ya, nggak apa-apa. Tapi jangan jomplang misalnya umur 8 tahun ke 3 tahun 4 tahun udah jauh. Nanti malah yang 3 tahun nggak bisa main nanti di permainannya. Itu ya Risa. Kalau video yang sudah punya gimana Bunda? Boleh pakai yang punya apa? Nggak boleh toh, yang sudah punya teman-temannya protes. Ya. Ada tanggalnya, ada tulisannya loh depannya. Tugas bermain, mata kuliah bermain, ini gitu loh. Oh, nggih. Dia matur nuwun Bunda. Nanti kalau gitu temannya protes, ketahuan gelagian. Oh kan ketahuan punya videonya kan. Ya. Izin, kalau misalkan sains mengenal ini perairan sama daratan boleh enggak? Boleh, kalau memang anak mau dikenalkan. Jadi pakai malam gitu sama air gitu, boleh ya? Boleh. Daratannya pakai eksperimen malam. Ya? Eksperimen ya? Enggak, daratannya pakai malam terus airnya pakai air biasa gitu. Jadi asal tahu ya kalau
bermain sains itu ada tahap pengamatan sampai nanti kesimpulan ya. Jadi kan anak-anak megang-megang gitu loh. Ini tuh daratan, ini ibaratnya daratan. Tahapannya tetap ada ya. Misalnya ngenalin sains tentang ini, topiknya apa, dikenalkan dulu baru bisa praktek sains ya. Iya. Ya, Bun. Kalau Bunda ngajar sains di S2 PAUD ya. Karena kita punya pasca Digdas konsentrasi PAUD, Bunda ngajar sains juga di sana ya. Tapi kalau sains di sana kan lebih detail ngajarnya. Kalau teman-teman kan mungkin masih dapat segini ya nggak apa-apa, Bunda mau ini ya, maksudnya enggak ada masalah gitu. Ya. Ada lagi? Bunda mau tanya lagi. Untuk contohnya video yang dibuat itu ada urutannya atau nanti Bunda share di? Enggak urutannya gini aja. Maksudnya pertama kan nama, yang ini kan misalnya tugas siapa namanya, misalnya Mbak Rina siapa, kemudian NPM untuk memenuhi mata kuliah tugas mata kuliah bermain dan permainan gitu aja, terus langsung apa yang permainan apa yang akan ditampilkan di terus ini, kemudian tujuannya dari permainan itu seperti apa, misalnya bermain bahasa itu medianya apa gitu, jadi detailnya gitu terus di awal, kemudian permainannya langsung bermain, kemudian segitu aja, nggak usah banyak. Misalnya kalau sains kan tadi punya Bunda siapa tadi ya, itu kan ada tahapannya, nanti anak megang-megang ini gini, itu silakan, itu kan bagian daripada proses bermain sains ya. Tuh. Nanti yang bagi Mbak Yuli aja, ini misalnya 1 sampai 5 bahasa, 1 sampai ini gitu, nggak usah protes, nanti tugasnya PJ kan dia punya kewenangan sebagai PJ. Ya toh? Nah, gitu ya. Misalnya kalau ini 21 berarti matematika, kemudian sains, bahasa, seni dan musik ya. Musik atau mau musiknya sedikit di atasnya, di atasnya PJ-nya bagi ada, nanti pokoknya tugas minggu depan gitu, itu penutupan ya. Oke, begitu. Nanti link-link yang materi-materi ini Bunda masukin link semua ya. Kalau lewat Sepada nggak bisa karena banyak gambar. Bunda coba upload berulang-ulang nggak bisa masuk. Jadi Bunda masukin link aja, nanti Bunda kirim di grup aja ya. Gitu teman-teman ya, Bunda kira sudah ada pertanyaan. Ini pertemuan kita terakhir karena tanggal 29 sudah ujian akhir ya, udah UAS untuk FPL. Ya, dan minggu depan tuh tugasnya. Jadi kita 2 pertemuan itu adalah tugas akhir ini karena ini membutuhkan waktu ya. Itu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Nanti kita ketemu lagi di semester berikutnya. Pasti ketemu Bunda ya. Oke. Ya, semoga semua selalu diberi kesehatan ya. Dan berjalan lancar. Ujian-ujiannya juga lancar ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.